Menurut saya, Pancasila sangat amat penting berada di lingkungan keheterogenan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, Pancasila merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia. Jadi, jika tidak adanya suatu pilar atau ideologi dari suatu bangsa, maka bagaimana bangsa tersebut dapat berjalan? Menurut saya Pancasila adalah suatu petunjuk atau suatu pedoman hidup bagi kita sebagai warga negara Indonesia, di mana kalau kita memahami dan mengamalkan setiap poin-poin yang ada di Pancasila, bisa dipastikan kalau kita akan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Pancasila sendiri dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila itu prinsip hidup. Jadi seluruh rakyat Indonesia memiliki suatu pandangan hidup berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan suatu pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur. Pancasila merupakan hati nurani seluruh rakyat Indonesia, hati yang berkekuatan Tuhan memanusiakan manusia dengan cara bersatu, musyawarah dan bersikap adil. Pancasila menurut saya mengajarkan bangsa Indonesia haruslah berketuhanan, beradab, bermusyawarah, dan adil terhadap sesama. Nah, itu pandangan anak-anak muda soal Pancasila. Kalau tadi kita bicara soal gotong royong, karena Bu Mega bilang untung kita orang Indonesia, kami juga punya data, kami tunjukkan kepada Anda, kami coba gambarkan di setiap daerah di Indonesia sebenarnya lahir gerakan-gerakan yang dipicu atau didasari oleh solidaritas, oleh kesetiakawanan, rasa senasib sepenanggungan. Kami coba tayangkan nanti, sembari saya mohon kesediaan Pak Amirsa ini untuk bisa menjawab ini, karena ini penting sekali. Masih ada pihak-pihak yang membenturkan antara agama dengan Pancasila, padahal Bung Karno sudah menjelaskan itu bahwa ya Pancasila melingkupi semuanya. Pak Amirsa mungkin bisa mengingatkan kepada kami kembali pada malam hari ini. Ya, baik Mbak Kris. Jadi begini, pertama bahwa Pancasila itu, seperti saya katakan di awal, digali dari norma-norma kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan lokal, dan norma-norma universal ini menurut para pendiri bangsa sudah sangat applicable ya, sangat sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan selama ini. Oleh karena itu, Pancasila sebagai jalan tengah tidak tidak membuat sikap yang ekstrim ke kiri, seperti misalnya ke kiri itu sosialis komunis, itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila. Demikian juga ke kanan, ya, menjadikan agama sebagai satu ideologi sebuah negara. Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara yang beragama dalam arti mengakui 6 agama. Ini kan jalan tengah yang diakui oleh Pancasila. Oleh karena itu jalan tengah ini yang mampu mempersatukan sikap-sikap yang tadi ditengarai ya, ekstrem ke kiri dan ekstrem ke kanan itu. Dan itulah sikap tawazun dalam bahasa kami, atau sikap i'tidal, tegak lurus ya, atau istilah lain wasatiyah wasit. Wasit itu ya ibarat sepak bola. Kalau nggak ada wasitnya itu ya sepak bola itu ya tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Nah karena itu kata kuncinya ya keadilan. Keadilan akan bisa tegak kalau semua komponen bangsa itu mampu menegakkan nilai-nilai keadilan, sehingga sikap ekstrim ke kiri dan ke kanan ya itu tidak akan terjadi. Tapi memang itu tugas berat ya, tugas mulia sebuah negara yang harus terus-menerus memberikan pemahaman atau internalisasi tadi, sehingga masyarakat meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang 2 kali disebut dalam Pancasila, keadilan sebagai nafasnya Pancasila ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi 2 kata adil itu memang harus dipahami sebagai satu ruh semangat agar kita terhindar dari ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Baik,
Nah, itu saya kira penting ya dipahami. Untuk anak-anak muda tadi yang saya memberi apresiasi kepada anak muda. Saya teringat tahun 70-an Mas Hasto, Mas itu Karjono ya. Kita dulu begitu masuk kelas hafal Pancasila. Nggak bisa hafal Pancasila, disuruh keluar sama guru. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah begitu di sekolah-sekolah kita? Nah, supaya apa? Supaya semangat memahami Pancasila itu benar-benar terwujud dan terimplementasi. Kalau hafal saja nggak bisa, Bagaimana ada pejabat bisa negara nggak hafal Pancasila. Kita prihatin itu. Bagaimana bisa mengimplementasikan begitu ya? Baik, Pak Mirsya. Mas Hasto, bagaimana bisa mengimplementasikan kalau tidak hafal butir-butir Pancasila begitu ya, sederhananya begitu ya. Baik, saya bisa. Karena itu setelah hafal diimplementasikan gitu, ke dalam kehidupan sehari-hari. Mas Hasto juga mungkin bisa kemudian mengingatkan kepada kami sesuai dengan tema malam ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, konkretisasinya apa wujud implementasinya itu yang paling mudah bisa dilihat saat ini menurut Mas Hasto, supaya kita semua sadar nih bahwa itu Pancasila adalah pemersatu kita semua adalah apa menurut Mas Hasto? Ya, kalau kita berbicara implementasi, karena Pancasila ini digali dari dunia Indonesia, dari seluruh sejarah peradaban Nusantara, peradaban dunia, peradaban agama, maka bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, contoh yang sederhana, ketika kita bersama-sama mengalami COVID, Ketua RT kami mengumpulkan dan kemudian menginformasikan ada salah satu warga yang terkena, dan kemudian kami betul-betul bergotong royong di lingkungan RT dan RW kami. Nah, semangat gotong royong itu kan juga Pancasila. Membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia itu juga Pancasila. Nah, karena itulah kalau kita lihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan kalau itu dihayati dengan baik, sebenarnya akan muncul kesadaran yang secara otomatis itu memandu pikiran dan tindakan kita serta apa yang kita bicarakan untuk melahirkan hal yang positif. Kalau kita berbicara nilai ketuhanan misalnya, yang dimaksudkan oleh Bung Karno kan jelas bahwa dengan ketuhanan itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Setiap warga menyembah Tuhan dengan caranya masing-masing. Tapi ketuhanan yang dimaksudkan tidak ada egoisme agama. Lalu ketika di antara tetangga satu sama lain tidak saling bertegur sapa, artinya itu kan bukan Pancasila. Tidak memahami spirit dari ketuhanan tersebut. Nah, nilai ketuhanan itu juga mengandung makna yang melekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan ini kan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, itu kan ditujukan untuk memastikan bahwa dengan kemerdekaan Indonesia itulah segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Dan juga nilai kemanusiaan itu mengandung semangat bahwa kemerdekaan Indonesia membangun persaudaraan dunia, itu yang dipahami. Karena itulah pasangan ganda kita di Olimpiade Tokyo kemarin ketika berhasil mengalahkan pasangan ganda dari Tiongkok, itu juga menunjukkan nilai kemanusiaan dalam pengertian membangun persaudaraan dunia dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia melalui budaya berprestasi. Baik. Kalau kita tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan atas dasar suku, agama, status sosial, perbedaan kekayaan, tapi kita malah saling bekerja sama dan bergotong royong, itu nilai dari persatuan Indonesia yang muaranya adalah kebangsaan. Jadi begitu banyak contoh-contoh konkret yang bisa kita ambil. Termasuk tadi sembari Mas Hasto menyampaikan pandangannya, tadi kami sudah tayangkan tadi Pak Karyono di sejumlah daerah. Saya yakin sih masih banyak, kalau dibuat mungkin lebih panjang lagi habisin durasi Forum Peristiwa untuk menggambarkan begitu banyak gerakan-gerakan yang lahir karena didasari solidaritas. Pak Karyono, terakhir mungkin pesan kepada kami semua, bagian dari kerja dan apa upaya BPIP untuk bisa menginternalisasi, mempertahankan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Iya, terima kasih. Kami mengajak seluruh bangsa untuk membumikan dan menginternalisasikan Pancasila bersama-sama. Karena ini tugas negara, tugas masyarakat, tugas kita bersama. Seperti yang disampaikan di dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila itu, Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni. Kemudian yang kedua isinya adalah Hari Pancasila itu libur, kemudian yang ketiga
Hari Pancasila itu dilaksanakan, diimplementasikan oleh pemerintah, bangsa, masyarakat, dan seluruhnya. Semuanya. Iya, itu pesan kami. Yang kedua, marilah kita saling mewangikan, saling mengharumkan, saling menjunjung tinggi, saling menghargai. Nah, sebetulnya kalau semuanya nyaman, itu Pancasila banget. Begitu juga seperti yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Asto, itu kalau ada bilang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kita mencari sejatinya ilmu semuanya bisa menerima, itulah Pancasila. Saya contohkan begini, kalau yang kami omongkan ini nanti semuanya bisa menerima, berarti oh ini Pancasila banget, walaupun tidak Pancasila. Misalnya begini, sejatinya aku ini tidak ada. Aku ini ada karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu yang maha ada. Yang maha ada itu ada sebelum kita semuanya ada. Dan yang maha ada itu yang menciptakan segala yang ada. Dan yang maha ada itu sejatinya ada. Ada itu tidak ada, dan tidak ada itu ada itu ada, tidak ada itu tidak ada. Filosofi sekali. Sejatinya aku ini tidak ada, kemudian aku ini ada. Kemudian setelah itu aku tidak ada. Sejatinya di dalam aku tidak ada ini aku ada. Ya. Dan ada itu tidak ada. Dan tidak ada itu tidak ada itu ada. Dalam hal ini semua yang umat beragama pasti meyakini bahwa sejatinya yang di dalam tidak ada itu ada. Ya. Makanya kalau itu mereka orang beriman beragama, ya itulah Jadi sejatinya ilmu yang semuanya bisa diterima, bahwa itulah Pancasila. Iya. Tidak perlu membenturkan antara paham satu agama dengan agama yang lain, kemudian apalagi dengan Pancasila begitu, karena itu melingkupi, itu yang diingatkan oleh Bung Karno. Di BPIP sendiri kan sebenarnya terdiri dari beragam latar belakang ya di Persis, BPIP. jadi begini. Pak Karjono dulu kolega dari Pak Amir Syah. Saya dengan Pak Amir Syah ini kan beliau di MUI, saya generasi dulu wakil ketua MUI, sekarang sekretarisnya beliau. Kemudian juga begitu juga di jajaran Dewan Pengarah itu ada dari tokoh Muhammadiyah Bapak Buya Syafi'i Ma'arif, Profesor. Kemudian ada Pak Akil Siroj dari NU. Kemudian juga ada dari pendeta kita Bapak Andreas. Ya. Kemudian ada juga di sana Pak Rikat Bagun, kemudian ada yang dari Hindu, Katolik, ya? Mayor Jenderal Purnawirawan Bawatenaya, ada juga dari Buddha Bapak Sudamek. Jadi di Dewan Pengarah itu menggambarkan Pancasila banget. Ini istilahnya kita tidak pernah mempermasalahkan agama sama sekali, bahwa kita sama-sama mari kita menjunjung supaya NKRI ini menjadi indah, nyaman, saling mewangikan, saling mengharumkan, saling menghargai, menjunjung tinggi, istilahnya satu sama lain untuk tercapainya Indonesia yang tujuan kita seperti yang tertuang di dalam alinea keempat. Menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Kemudian kalau orang Jawa bilang Toto Raharjo Loh Jinawi. Ya, itu yang kita harapkan, dan itu semua bisa terwujud kalau kita semua bisa bersatu dan bisa tidak melihat perbedaan, justru itu memberikan atau kita jadikan sebagai kekuatan. Pak Karjono terima kasih, Pak Amir Syah terima kasih, Mas Hasto juga terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan bernasnya terkait dengan Pancasila. Semoga mencerahkan kami semua yang menonton di Forum Christian edisi kali ini. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, sampai jumpa. Terima kasih.